Parah sih, depresi, ketahuan nyontek, dan gak boleh ikut ujian terakhir sampai bunuh diri. Oke, balik lagi dengan saya, Rima Budianti. Review film Bangku Kosong Ujian Terakhir. Selamat datang di film Bangku Kosong Ujian Terakhir. Video ini mengandung spoiler, jadi kalau kalian belum nonton, silahkan nonton dulu filmnya. Mumpung masih ada loh di bioskop, kita seru-seruan bareng. Karena film ini mengacu adrenalin. Bangku Kosong Ujian Terakhir, film yang disutradarai oleh Lakonde dan ditulis skenario-nya oleh Alim Studio, karya dari Star Vision. Film ini merupakan reboot dari film horor terkenal tahun 2006 yang berjudul Hantu Bangku Kosong dengan genre horor, tayang dengan durasi 1 jam 26 detik. Film Bangku Kosong Ujian Terakhir berkisah tentang puluhan siswa yang mendadak meninggal usai menjalani ujian akhir. Dan film ini berlatar di sekolah, di mana hampir semua siswanya mengalami kesurupan. Arwah yang merasuki, hendak membalas dendam dengan membunuh siapapun di sekitarnya. Mereka ditempatkan pada sebuah ruangan besar. Pelaksanaan ujian berlangsung ketat, dan pengawasan turut dilakukan melalui kamera CCTV. Di balik kamera tersebut ada Ibu Amanda yang mengamati gerak-gerik siswa yang melalui layar monitor. Dia terkenal cukup tegas dalam urusan kecurangan. Siapapun yang curang dalam ujian akan mendapatkan hukuman darinya. Dalam ujian ini, Ariel dan Pasha tertangkap basah melakukan kecurangan. Mereka saling bekerja sama saat ujian dan Ibu Amanda memergoki melalui kamera CCTV. Keduanya lantas dikenai sanksi dengan mengerjakan ujian di ruangan hukuman. Setelah itu, ruangan utama ujian mendadak heboh. Salah satu seorang mahasiswa mengalami kesurupan. Dia berteriak-teriak sembari meracau dengan kata-kata yang tak jelas. Tangannya mendadak bergerak sendiri lalu mencoret kertas ujian. Lalu ada seorang siswi yang kesurupan, terlihat mencoret-coret kertas ujiannya. Siswa-siswi lainnya perlahan celaka, hingga jumlah orang yang mengalami kesurupan terus bertambah. Aula sekolah yang merupakan tempat awal mula terjadinya kesurupan, itu tuh kemudian menjadi latar yang mencengkam. Terjadi pembantaian hingga banyak siswa yang tewas. Ibu Amanda mengkhawatirkan kejadian tersebut. Dia segera menghubungi Abah Ayub yang merupakan paranormal, ya seperti dukun. Abah Ayub bersama asistennya yang bernama Nerkila akan beraksi mengusir kekuatan jahat di sekolah. Abah lantas bergegas menuju sekolah itu. Sesampainya di sekolah, Abah mulai mengamati semua yang ada di CCTV-nya. Dia mendapati siswa yang kesurupan mulai menyerang orang lain. Abah lalu curiga dengan bangku yang diduduki siswa tersebut. Setelah ditanyakan ke Ibu Amanda, ternyata bangku tersebut pernah diduduki oleh mendiang Karina. Karina merupakan siswa di sekolah tersebut yang sudah mati karena dia tuh bunuh diri. Nah, anak ini tuh sangat tertekan tak kalah Ibu Amanda melarangnya ikut ujian terakhir sebagai bentuk hukuman atas sebuah kesalahannya. Nah, Karina menjadi depresi dan lantas mengakhiri hidupnya. Lalu ternyata hantu Karina lah yang dimasuki roh jahat yang mengganggu para siswa. Nah, semenjak itu arwahnya penasaran. Menurut Abah, Karina lah yang kini melakukan aksi balas dendam. Abah berpendapat aksi hantu Karina harus segera dihentikan nih. Hantu ini akan membunuh siapapun yang ditemuinya di sekolah karena kebenciannya telah memuncak. Beberapa siswa nih mencoba untuk keluar sekolah, namun sekolah telah tertutup oleh kekuatan jahat yang dikirim oleh roh Ujang Pegat. Nah, Ujang Pegat sendiri adalah orang yang dendam nih terhadap pihak sekolah yang bernama Ibu Amanda, kepala sekolah yang ada di sekolahan tersebut nih. Nah, karena dendam masa lalunya yang telah dihancurkan oleh ayah dari Ibu Amanda Kartanegara. Jadi pihak sekolah meminta bantuan nih kepada Abah Ayub untuk menghadapi situasi menyeramkan yang terjadi di sekolah. Abah Ayub bersama asistennya yang bernama Anakila akan beraksi nih mengusir semua kekuatan jahat yang ada di sekolah. Nah, jadi tuh mereka benar-benar dihantuin sama roh Ujang Pegat ini. Roh Ujang Pegat sendiri ini tuh benar-benar dendam banget nih sama
Ibu Adinda ini. Karena Ujang Pegat ini tuh dia tuh dulunya suka banget sama anak-anak kecil pedofil gitu. Nah, salah satunya itu masa lalunya Ibu Amanda yang bener-bener di dihantuin banget sama si ibu, sama si roh Ujang Pegat ini nih. Jadi dia tuh dendam. Nah, makna dari makna makna film yang saya dapat dari film ini sih, peristiwa mistis tuh dapat terjadi di mana aja ya, entah di sekolah, terus dimanapun. Sikap tidak peduli dan tidak menghormati orang lain juga dapat menimbulkan malapetaka loh untuk kita semua. Jadi kita tuh harus benar-benar lebih berhati-hati kalau bicara kepercayaan kepada Tuhan dan sesama manusia dapat menjadi kekuatan yang baru nih yang membantu kita menghadapi kesulitan. Nah, film ini juga mengajarkan kita loh untuk selalu bersikap baik, sopan kepada orang lain karena kita tuh tidak nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi di masa depan nanti. Film ini mengingatkan kita semua nih untuk berserah diri kepada Tuhan dalam menghadapi segala kesulitan. Ujian terakhir film Ujian Terakhir Bangku Kosong ini juga adalah film horor yang cukup menghibur sih. Film ini juga memberikan pesan moral yang penting untuk kita perhatikan gitu. Jadi menurut saya ratingnya 9/10 lah ya. Sekian review film dari saya, Rima Budianti dengan NIM 23 10 10 50 2447. Terima kasih.